Bab 509. Area terlarang. Eric Kin memutar matanya lalu berkata, siapa yang mengajarimu jadi narsis? Cih, masih tidak mau mengaku. Bella Fang memutar matanya. Eric Kin menatap Agnes sambil berkata, rumahmu di kota Hongcheng. Benar, di kota Hongcheng. Agnes berkata dengan sedikit hati-hati. Eric Kin menyentuh dagunya lalu bertanya, di Hongcheng. Apa yang khas? Agnes kaget lalu berkata, daging ayam di sini lumayan enak. Hampir semua ayam dipelihara di pedesaan, daging babi juga enak. Jika beruntung, kamu bisa pergi ke pegunungan untuk makan hasil buruan. Eric Kin tersenyum lalu berkata, yang aku maksud bukan ini. Di Hongcheng, keluarga Lei pasti punya pengaruh yang besar, kan? Lumayan, tapi tidak sampai di level yang sangat tinggi. Agnes bergegas berkata sambil mengangguk. Bagus kalau begitu, bawalah aku ke rumahmu, kata Eric Kin. Baik. Agnes merasa sedikit tersanjung, rumahku tidak jauh dari sini, aku akan membawamu ke sana. Hongcheng adalah kota kecil, tempatnya terpencil dan transportasinya sulit. Tampaknya tempat ini masih mempertahankan kehidupan zaman dulu, kalau dilihat bangunan tingkat tinggi tidak terlalu banyak, kebanyakan bangunan di sini adalah bangunan bungalow. Di sekitar kota Hongcheng, terdapat banyak pegunungan yang menjulang tinggi, kelihatannya seperti masuk ke alam. Wow, senang sekali bisa tinggal di tempat seperti ini. Bella Fang langsung berseru. Bagi Bella Fang yang sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh bangunan-bangunan tinggi, lingkungan seperti ini memang sangat membahagiakan. Tapi bagi Agnes dan yang lainnya justru sebaliknya, mereka lebih suka kehidupan perkotaan. Eric Kin mengikuti Agnes berjalan menuju kediaman Lei. Dalam perjalanan, Agnes menjelaskan kepada Eric Kin, kota Hongcheng relatif terpencil dan dikelilingi pegunungan, jadi budaya Budo di sini lebih menonjol dan biasanya memiliki kemampuan finansial yang setara. Misalnya, keluarga Budo terbesar di kota Hongcheng adalah keluarga Sun, dan mereka juga orang terkaya di kota Hongcheng. Keluarga Lei bisa dibilang sebagai keluarga lapisan kedua. Agnes tersenyum dengan sedikit malu. Impian ayahku adalah dia berharap di universitas aku bisa masuk ke Superior Master, dengan begitu bisa membanggakan leluhur. Mendengar hal ini, Bella Fang yang berada di samping mulai berceloteh, bukankah ini sangat mudah, suruh Eric Kin langsung membantu keluarga Lei menjadi nomor 1. Agnes hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sementara Eric Kin memegang peta sambil dengan hati-hati mencari lokasi kediaman reinkarnasi. Tapi peta ini tidak mendetail, keseluruhan peta hanya menunjukkan posisi secara umum. Eric Kin menyimpan peta ini, lalu membentangkan kerohaniannya ke sekeliling. Eric Kin memejamkan matanya, merasakan setiap fluktuasi aura di kota Hongcheng. Sayangnya dia tidak menemukan apa-apa. Eric Kin menghela nafas, sepertinya dia hanya bisa mengandalkan keluarga Lei. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, rombongan mereka akhirnya tiba di kediaman Lei. Kediaman Lei adalah rumah dengan halaman luas, meskipun tidak sebanding dengan villa keluarga besar, tetapi lumayan luas. Setelah masuk, Agnes berteriak dengan semangat, ayah, ibu, aku membawa teman-temanku datang. Tak lama, dari kediaman Lei keluar sepasang pria dan wanita paruh baya. Kekuatan kedua orang ini memiliki kekuatan Grandmaster Puncak, tetapi dalam tubuh mereka tidak ada sedikit pun aura jahat, sebaliknya mereka sangat baik. Agnes, kamu sudah pulang, cepat masuk ke dalam rumah. Ayah Agnes menyapa dengan antusias. Setelah masuk dan duduk, Agnes dan ibunya pergi menyiapkan teh, dia menuang teh sambil bertanya dengan antusias. Apa kalian semua murid jurusan Budo Universitas Kota B? Jonas Lei menatap Bella Fang, Cecilia Guan, dan Eric Kin. Setelah itu, Jonas Lei tersenyum sambil berkata, kekuatan dua teman sekelas wanitamu ini cukup hebat, tapi teman sekelas priamu ini sepertinya sedikit. Level Eric Kin jauh lebih tinggi daripada Jonas Lei. Dari sudut pandang Jonas Lei, Eric Kin seperti orang biasa, dia tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi auranya. Ayah, dia bukan teman sekelasku. Agnes bergegas menjelaskan, dia Tuan Kin.
Tidaklah berlebihan mengatakan saat ini dia adalah orang nomor 1 di dunia Budo saat ini. Haha, benarkah? Sangat bagus, sangat bagus. Jonas Lay tersenyum, dan tidak menganggapnya serius. Menurutnya, Agnes bicara seperti itu karena tidak ingin teman sekelas pria ini kehilangan muka. Ayah, apa yang aku katakan itu benar, dia. Agnes masih ingin menjelaskan, tapi Erikin mengayunkan tangannya untuk menghentikan Agnes. Orang akan selalu melihat dunia dari posisi di mana dia berada. Misalnya dulu saat Erikin belum terjun ke dunia Budo, seumur hidup dia tidak akan pernah tahu di dunia ini masih ada keluarga Su, dan asosiasi Budo Kota B, juga ada begitu banyak orang hebat. Oleh karena itu, puncak yang bisa dilihat keluarga Lei hanyalah keluarga Sun, orang terkaya di kota Hongcheng. Paman Lei, aku ingin bertanya sesuatu pada Anda. Erikin mengeluarkan petanya. Bisakah Anda memberitahuku di mana ini? Jonas Lei melihat peta itu, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ini adalah area terlarang. Area terlarang. Erikin mengangkat alisnya, lalu diam-diam berkata di dalam hatinya, sepertinya ini tempatnya. Paman Lei, bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang area terlarang ini? Erikin bertanya. Jonas Lei mengangguk lalu berkata, tentu saja bisa. Alasan mengapa tempat ini disebut area terlarang adalah karena terlalu banyak orang kehilangan nyawa di sini, kemudian seiring waktu berlalu, semua orang tidak berani mendekati tempat ini. Mati. Erikin mengerutkan kening. Bisakah Anda menjelaskannya dengan lebih mendetail? Jonas Lei adalah orang yang terbuka, dia tidak suka menutup-nutupi, jadi dia langsung berkata, banyak orang yang mati di sana, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Setiap orang meninggal dengan cara berbeda. Beberapa orang langsung dipenggal, beberapa dicabik-cabik, ada orang yang seperti menginjak ranjau darat dan langsung menjadi daging cincang. Dulu juga ada orang-orang keluarga besar dari kota lain yang datang ke sini. Jonas Lei melanjutkan, sepertinya mereka adalah orang-orang keluarga Zong, orang membawa mereka ke sana adalah seorang superior master. Keluarga Zong. Erikin mengerutkan kening. Apakah keluarga Louis Zong? Orang-orang keluarga Zong sangat sombong, mereka menyuruh orang-orang keluarga Sun membawa mereka ke area terlarang ini, tapi sayangnya semuanya mati. Raut wajah Jonas Lei berubah menjadi murung, keluarga Sun juga kehilangan 3 orang Grandmaster karena kejadian ini. Apakah superior master keluarga Zong juga sudah mati? Erikin bertanya. Jonas Lei mengangguk dan berkata, katanya dia meninggal dalam kurun waktu 5 menit setelah masuk ke area terlarang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tampaknya kediaman reinkarnasi ini tidak mudah dimasuki. Erikin berpikir di dalam hati. Bahkan superior master tidak sempat bertindak, ini cukup untuk membuktikan betapa bahayanya tempat ini. Buat apa kamu menanyakan hal ini? Jonas Lei bertanya, anak muda, jangan salahkan paman ikut campur, jika kamu ingin bermain di kota Hongcheng, semua makanan, pakaian, tempat tinggal dan transportasi paman Lei akan menanggungnya, tapi jika kamu ingin pergi ke area terlarang, aku tidak setuju. Erikin tersenyum dan berkata, paman Lei, aku hanya asal tanya. Setelah itu, Erikin membentangkan kerohanian ke dalam artefak luar angkasa, lalu sambil mengerutkan kening dia berkata, apakah kamu tahu di mana lokasi kediaman reinkarnasi? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.